وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. 20 puasa beliau SAW di hari Asyura. Ya, Asyura tanggal 10 bulan apa? Bulan Muharram. Kalau di orang Jawa bulan Syuro. Ada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ada Rasulullah SAW, bahasanya Rasulullah SAW qadibal Madinah wa wajada al-yahuda siyaman yauma Asyura. Beliau SAW datang ke Madinah lalu mendapati orang-orang Yahudi berpuasa bulan Asyura, tanggal 10 Muharram pada hari Asyura. Wa qala lahum, dan dikatakan kepada mereka Rasulullah SAW, mereka yang berkata Nabi SAW kepada mereka, mahadal yaumul ladzi tasumunahu, ini hari apa kalian berpuasa, dalam rangka apa nih kamu berpuasa? Faqalu, kemudian orang Yahudi itu mengatakan, hada yaumun adzimun, ini hari yang besar, anjallahu fihi Musa, di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa wa qaumahu, dan kaumnya, wa gharraqa Fir'aun, dan menenggelamkan Fir'aun wa qaumahu, dan kaumnya, wa shamahu Musa syukran, kemudian Musa alaihissalam berpuasa karena bersyukur. Wa nahnu nasummu, maka kami ya berpuasa ngikutin Musa. Wa qala Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW bersabda, wa nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Loh, kalau kayak gitu ya kami lebih berhak no daripada kalian, karena memang ya Musa itu juga nabi kami gitu kan. Kemudian fasamahu Rasulullah SAW wa amara bisyami. Kemudian Nabi SAW berpuasa dan memerintahkan untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram atau Asyura. Wahai hamba Allah, satu, berpuasalah pada hari Asyura demi mencontoh Nabi SAW. Ini adalah hari yang ke-10 dari bulan Muharram, dan berpuasalah bersamanya hari yang 9 dari bulan Muharram. Jadi Nabi pernah puasa 10, kemudian pernah puasa yang 9. 9 ini beliau masih merencanakan, tapi belum pernah mengalami. Jadi ini namanya sunnah takririyah, sudah ditetapkan tapi belum diamalkan. Tapi kalau sunnah amaliyah itu sudah diamalkan. Kalau qauliyah itu diucapkan. Maka ini sudah masuk dalam konteks qauliyah atau takririyah. Jadi bisa bermakna takririyah sudah ditetapkan atau kemudian sudah diucapkan Nabi SAW. Berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas, dia berkata radhiyallahu anhu, Haina soma Rasulullah SAW yauma Asyura, ketika Nabi SAW berpuasa hari Asyura, wa amara bisyami, dan memerintahkan untuk berpuasa di dalamnya, yaitu tanggal 10 Muharram. Qalu, mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'addimul yahud wan nasara. Ini hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Faqala Rasulullah, kemudian Nabi SAW bersabda, fa idza kana al-'amul muqbil, maka kalau begitu tahun depan insya Allah sunnal yaumat tasi', maka kita akan puasa pada hari yang ke-9-nya juga. Qala, kemudian dia berkata, Abdullah bin Abbas, falam ya'til 'amul muqbil hatta yuwfiya Rasulullah SAW, maka nggak nyampe tahun depan beliau SAW wafat. Jadi ini sudah merupakan sunnah. Jadi kalau masuk bulan Syuro, kalau orang Jawa, maka puasa di tanggal 9 dan 10. 9 dan 10. Jadi yang ada tanggal 9 itu Dzulhijjah, ya, 9 Dzulhijjah sama Muharram atau Syuro, puasa. Jadi bukan malah semedi ya, itu puasa. Sama kayak tanggal hari Senin tadi, bukan kemudian mengadakan acara ulang tahun Nabi ya, bukan ya. Tapi yang diadakan adalah puasa. Kalau memang kita ingin mengikuti sunnah Nabi SAW, puasa pada hari Senin. Yang ke-12, ketahuilah bahwa di dalam puasa Asyura terdapat penghapusan dosa setahun. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, dan ini merupakan rahmat Allah, wasyamu yaumi Asyura ahtasibu ala Allahi ayyukaffir sanah alladhi qabla. Puasa Asyura, aku berharap Allah akan menghapus dosa setahun sebelumnya. Dan nanti kalau puasa Arafah yang tanggal 9 Dzulhijjah itu setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Yang ketiga, jika Anda wahai muslim berharap tambahan karunia dan pahala, maka puasalah bulan Muharram secara keseluruhan, karena berpuasa padanya adalah sebaik-baik puasa setelah Ramadan. Kali ini berdasarkan hadis Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah SAW sabda, Abdul siyam ba'da Ramadan sahrullah al-muharram wa abdulul as-salah ba'dal faridah salatul lail. Puasa yang paling abdul setelah
Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, dan seutama utama sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Nah, poin yang keempat ini, yang ketiga ini, ya di sini kan suruh diperintahkan untuk puasa seluruhnya sebulan utuh. Ini saya secara pribadi apa namanya, dari yang saya baca saya kurang sepakat. Artinya di sini lebih kepada sebenarnya lebih bermaksud perbanyak puasa-puasa sunnahnya, misal Senin Kemisnya atau Daudnya atau apa namanya Ayamul Bidnya. Jadi maksudnya di sini bukan full, karena kalau yang menggunakan bahasa full atau mendekati full atau mayoritas full itu adalah yang sebenarnya tadi, bukan yang full. Jadi di sini ada khilaf ya, ada khilaf. Dan saya termasuk yang memilih untuk kemudian tidak full tadi. Jadi lebih kepada Muharram itu ya paling afdol, tapi bukan full, tapi di hari-hari Senin, Kamis atau apa namanya yang mulbitnya. Pokoknya kalau ada kesempatan untuk puasa-puasa sunnah difulkan itu. Bukan setiap harinya, bukan, tapi puasa Senin Kamisnya atau Daudnya atau kemudian yang mulbitnya, kalau ada kesempatan itu dilakukan. Gitu ya. Kemudian yang keempat, sebagian ulama berpendapat bahwa puasa Asyura disunahkan bagi setiap Muslim juga berpuasa sehari sebelumnya, yaitu sehari atau sehari sudahnya demi seorang Yahudi. Jadi ini juga khilaf ulama ya. Kalau berdasarkan hadisnya 9-10, tapi ada ulama yang kemudian berpendapat ditambahi 11 ya nggak apa-apa. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, "Sumu yauma Asyura wa khalifu bihil yahud, sumu qablahu yauman aw ba'dahu yauman." Sini ada dalilnya. Cuma dalilnya dhaif. Ibnu Qayyim berpendapat agar dipuasai juga sehari sebelumnya dan sehari sesudah. Oleh karena itu, beliau berkata di dalam kitabnya, Ahkamu Ahli Dhimmah, wala makana yasumu yauma Asyura, dan bahwasanya ketika Nabi SAW berpuasa pada hari Asyura gitu, la yumkin at-ta'widu anhu bi ghairihi li fawati ghairi dzalikal yaum, amarna an nadumma ilaihi yauman qablahu wa yauman. Yaitu tidak mungkin dikompensasi dengan selainnya karena hilangnya hari itu, maka Nabi SAW memerintahkan kita untuk menggabungkannya dengan sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Nah, saya katakan tidak ada satu dalil pun yang valid tentang puasa 3 hari tersebut, yaitu Asyura sehari sebelum dan sesudahnya, namun yang valid adalah 9 dan 10. Nah, ini pas ini. Jadi khilafnya ditutup dengan ini loh, hadisnya dhaif, maka diambil yang sahih. Yang sahih adalah 9. Jadi panjang tadi. Nah, 9. Jalan Muslim. Jadi pendapat yang mengatakan suruh nambahin 11 itu kurang sahih atau kurang tepat. Jadi ya namanya sunnah ya, kalau emang luput 9 ya sudah. Tapi kalau bisa sepaket 9-10 maka itu lebih utama. Maka yang ke-9, tidak sahih satu hadis pun tentang penambahan belanja terhadap diri sendiri atau terhadap keluarga pada hari Asyura. Ada pun hadis Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata sabda, man wasa'a ala ahlihi yauma Asyura wasa'a Allah ala ahlihi tula sanati. Siapa yang melapangkan belanjaan kepada keluarganya pada hari Asyura, maka Allah melapangkan belanjanya pada keluarganya sepanjang tahun. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Asy-Syu'ab. Dan hasil hadis tersebut memiliki jalur-jalur. Sahawi telah berkata, jika ia digabungkan sebagian dengan sebagian lain maka bertambah kuat. Tetapi para muhakkik dari kalangan para ulama telah menyebut bahwa hadis ini dhaif dan seluruhnya dhaif, tidak bebas dari orang-orang yang matruk dan terpilih dusta. Maka ini tidak bisa dijadikan hujah. Saya malah baru tahu ada dalil kayak gini. Jadi di dalil ini dibaca ibu seneng nih, dihafalke hadis dhaif tapi dihafalke. Siapa yang melonggar ke belanjaan kasih ke suaminya pada hari Asyura maka rezekinya dilapangkan setahun. Itu dhaif ya, jadi nggak bisa dijadikan pegangan. Allah taala alam.